Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 10 Bapak Ibu. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 10. Saya mau kita baca bergantian. Apakah sudah semuanya? 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 10. Yang sudah katakan amin. Yang belum, haleluya. Oh, enggak ada. Semua udah ada ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Saya ayat yang yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Oke, puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini saya mau kita belajar tentang iman yang bergerak, saudaraku ya. Bapak Ibu, bukankah kita bulan ini bicara tentang warisan? Saudara, hari-hari ini kita ini harus mewarisi yang ilahi dalam hidup setiap kita. Anak-anak Tuhan hari-hari ini harus paham, saudaraku, hidup kekristenan kita ini bukan cuma teori, saudaraku ya. Hidup kekristenan kita ini bukan cuma bicara tentang saya Kristen, saya tahu Tuhan Yesus, saya tahu bahwa dia masih melakukan mujizat, dia masih melakukan perkara besar. Bukan cuma sekedar tahu, saudaraku ya. Bagaimana setiap kita ini bergerak dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam setiap langkah kita, saudaraku ya. Karena orang-orang yang kuat adalah orang-orang yang mengalami dengan Tuhan, bukan orang yang tahu tentang Tuhan. Ya. Gereja hari ini seringkali cuma mengajarkan tentang teori dan kebenaran, saudaraku ya.
tapi tidak mengajarkan tentang kehidupan. Makanya yang jadi masalah hari ini saudaraku ya, orang bisa ngajarin tentang kesetiaan, orang bisa ngajarin tentang integritas, tapi kenyataannya yang dihidupi bukan kesetiaan, yang dihidupi bukan integritas saudaraku ya. Itu jadi masalah. Yang akhirnya banyak dari kita ini cuma tahu firman, akhirnya kita ribut tentang menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini saudaraku ya. Apalagi kalau misalnya kita ini cuma melihat bagaimana keadaan terjadi, sehingga kita ini tidak lagi percaya dengan firman Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan. Ya, contoh waktu tahun 2020 saudaraku, waktu COVID datang saudaraku ya, banyak hal yang orang taunya keadaannya sangat tidak baik. Orang berpikirnya bahwa wah ini virus bawa kematian. Kalau kita kena virus ini bla 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 bla, muncullah ketakutan saudaraku ya. Muncullah orang-orang yang mungkin bertemu dengan orang saja takut. Itu keadaannya saudaraku ya. Tapi adakah orang yang berjalan dengan Tuhan yang berkata bahwa Tuhan saya harus seperti apa? Itu problemnya saudaraku. Sehingga orang akhirnya saudaraku ya, ya kita ini harus berhikmat dengan macam-macam menggunakan firman Tuhan, ya dengan cuma sekedar pengetahuan. Ujungnya apa saudaraku ya? Ya sesuatu yang tidak baik akhirnya terjadi. Nah hari ini Tuhan banyak bukakan saudaraku ya, agar kita ini paham dan ngerti saudaraku. Dari cerita 4 orang kusta ini, saudara bisa lihat ada pesan Tuhan buat bangsa Israel waktu itu. Mereka yang dikepung oleh pasukan Aram, sehingga mereka itu saudaraku ya nggak bisa keluar dari kota itu. Makanan sudah menipis, nggak punya apa-apa, saudara ya. Dan yang ada cuma nunggu matinya aja. Bahkan kalau Bapak Ibu baca lagi ayat sebelumnya, ada yang sampai makan anaknya. Gara sakingnya nggak ada makanan. Bahkan juga ada sampai mereka makan tai burung, saudaraku ya. Artinya keadaan sudah nggak baik semuanya. Ya. Nah seringkali orang saudaraku ya, dalam keadaan terpepet, di sana yang seringkali mencari Tuhan. Orang ketemu Tuhan. Dulu Pak Petrus Agung bilang kayak gini, jemaat yang dipimpin cuma 300, 600, 700 saudaraku ya. Tapi waktu kerusuhan 98 ya, itu semua orang terjadi kerusuhan ya, bahkan etnis tertentu saudaraku jadi sasaran semuanya. Tapi di sanalah orang akhirnya cari Tuhan. Gereja jadi penuh. Dari yang ratusan jadi ribuan. Kenapa saudara? Ya mau ngandalin siapa? Ngandalin manusia nggak bisa. Yang ada cuma dikejar, mau dibunuh, mau diperkosa. Ya. Andalannya cuma Tuhan. Akhirnya apa saudaraku ya? Oh, semua orang datang ke Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang berubah yang membawa orang ketemu sama Tuhan. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan menolong mereka dalam keadaan sulit. Nah, di depan kita saudaraku akan banyak tantangan di hadapan hidup kita ini saudaraku ya. Nanti saudara akan mengerti saudaraku ya, mau uangmu sebanyak apapun, hartamu sebanyak apapun, itu gak akan pernah bisa diandalkan ya. Makanya mulai hari ini ayo belajarlah berjalan dengan iman dengan Tuhan. Kalau kita pelajari ini tadi saudaraku ya, kita bisa lihat bagaimana 4 orang kusta ini bisa lepas dari kekustaannya, tapi juga ngajarin kita tentang iman, saudaraku ya. Seringkali kita ini punya penyakit kusta. Kusta ini apa, saudaraku ya? Sebuah noda kecacatan, ya, yang ngerenggut. Ya kalau kusta itu ngerenggut makan daging, loh, saudaraku ya. Sehingga akhirnya dikit-dikit, saudaraku, bagian tubuh hilang. Nah artinya apa? Banyak dari kita ini ngalam kusta rohani. Apa? Iman kita mulai dikikis, kita nggak bisa percaya sama Tuhan lagi, kita nggak bisa
betul-betul mengasihi Tuhan lagi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Nah, pertanyaannya hari ini, imanmu makin nembal nggak sama Tuhan? Apakah kekhawatiran sudah sirna dari hidup saudara? Itu pertanyaannya hari ini. Tapi kalau hidupmu khawatir akan hidupmu, khawatir akan keluargamu, khawatir dengan apa, itu tandanya apa? Tandanya apa? Kamu gak punya iman sama Tuhan. Betul gak? Loh, khawatir itu tanda percaya atau tanda gak percaya, Bapak Ibu? Tanda tidak percaya kan? Nah, kalau kamu punya kekhawatiran, artinya kamu tidak percaya dengan siapa? Dengan Tuhan. Lo simple seperti itu, saudara. Kamu takut aja sama setan, artinya kamu nggak percaya sama, halo, Tuhan. Ya kan? Harusnya kita ini anak-anak Tuhan harus dilatih tidak pernah punya rasa khawatir dan takut. Amin. Memang manusia bilang takut itu normal, wajar. Tapi kita ini bukan orang normal. Amin. Kita ini orang supranatural. Jangan abnormal, saudara. Abnormal di bawahnya lagi, downgrade dia. Ya, kita ini supranatural, amin. Tuh, kita ini diberikan kuasa, otoritas kok oleh Tuhan. Kita ini kan anak-anak Tuhan, amin. Tuh, firman Tuhan bilang, apa yang aku punya, kamu punya. Jadi apa yang kita takuti di dunia ini? Harusnya nggak ada. Amin. Loh, saudara bisa lihat bagaimana iman itu bergerak di hidup anak-anak Tuhan. Ya. Nanti saya akan tunjukkan, saudaraku ya. Makanya hari ini dari 4 orang kusta ini, kita ini mau apa ketika menghadapi dunia, tantangannya seperti apa, saudaraku ya. Kita ini harus seperti apa sih? Kita lihat peperangan hari ini, kita dengar dulu perang, kita mau dengar hari-hari ini, saudaraku ya, bencana mau datang. Saudara mau seperti apa? Belum lagi BMKG, saudaraku bilang kita akan masuk musim kemarau panjang. Ya kan? Beritanya sangat mengenakan kan? Semuanya hari ini mau bicara tentang ya pembatasan lah, penghematan lah, saudaraku ya. Defisit keuangan kita sudah menyentuh hampir 700 triliun. Ayo saudara dengar itu seperti apa? Halo? Pilihan pertamanya, kalau orang-orang kusta dibilang kita mau pilih duduk diam dan menunggu mati. Apakah itu pilihan saudara? Duduk diam saja, pilih mati. Ya udahlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terus saudara diam aja udah. Halo, anak-anak Tuhan seperti itu. Roh Kudus boleh mengalir, saudara nggak boleh mengalir. Ya, loh jelas. Kalau saudara cuma ngalir aja ngikut sungai, saudaraku ya kena yang kuning-kuning. Ya kan? Harus bisa ngendalin diri kan? Nggak kena. Itu loh. Ngerti ya? Artinya hari ini saudaraku sebagai orang percaya, kita ini nggak boleh nerima saja apapun keadaan dunia ini. Amen. Karena kita ini bukan hidup dengan apa kata dunia, keadaan dunia. Kita hidup atas semua ketetapan dan keputusan Tuhan. Amin. Dan cara pandang kita tuh jangan pernah lihat, oh keadaan dunia begini-begini. Enggak, apa yang Tuhan bicara dalam hidupmu, itu yang kita harus terima. Amin. Orang bilang susah, orang bilang resesi, saudaraku ya. Tuhan bilang kamu akan hidup dalam kelimpahan. Walaupun kelihatannya, keadaannya nggak baik-baik aja, saudaraku. Tapi kalau Tuhan bilang keadaanmu baik-baik saja, udah amin Tuhan. Itu iman. Jangan cuma nerima, saudaraku ya. Akhirnya apa? Kita menyerah, pasif. Saya ini hari-hari ini, saudaraku ya.
Saya waktu udah ikut pasukan ini hampir berapa tahun ya, dari 2011-12 saudaraku ya, yang betul-betul jadi pasukan loh saudaraku ya. Bahwa apa yang waktu yang saya alami ketika Tuhan panggil untuk berdiri buat kota, buat bangsa saudaraku ya, buat apa Kalimantan Tengah ini saudaraku ya, kami berdoa saudaraku ya dengan hamba-hamba Tuhan, dari nama hamba Tuhan saudaraku ya, naik gunung, ngalamin banyak hal saudaraku ya. Itu yang terjadi. Tapi percayalah seperti ini, ketika iman itu bergerak saudaraku ya, nggak lihat keadaan, tidak diam saudaraku ya, kami lihat hidup ini saudaraku ya betul-betul mengalami yang ilahi saudara. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah kelimpahan yang terjadi. Tapi saya melihat bagaimana banyak juga anak-anak Tuhan yang bareng-bareng dengan kami di awal mulai berhenti saudaraku ya. Ketika mereka mulai berhenti, aduh capek, doa, peperangan, ya, rasanya berat, akhirnya berhenti, santai saudaraku ya. Kalau jawabannya sederhana, kalau ketemu saya, oh untung aja mereka pariki masih berdoa. Loh saya bilang, ya kalau kami berdoa, ya kami terima berkatnya saudaraku. Tapi apa yang terjadi saudara? Ya itu akan jadi incaran setan. Ya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan gak bisa cuma sekedar kalau ngelihat keadaan gak baik, saudaraku jangan belajar untuk menerima. Amin. Apa yang perlu kita lakukan saudaraku ya? Kita jangan sampai kita berhenti, kita jadi pasif, diam, terus kita tidak mengejar Tuhan lagi, ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Malah sebaliknya saudaraku ya, kita harus kejar Tuhan, tidak berhenti. Percayalah saudaraku ya, banyak hal yang akan menghentikan kita. Semua keadaan yang mungkin gak enak saudara bisa menghentikan saudara untuk bergerak dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kecewa, marah sama Tuhan. Ya. Nah, saudara, makanya saudara ya, kalau saudara lihat motor atau sepeda lah, saudaraku ya, sepeda itu dia akan tetap bisa bergerak, berfungsi ketika saudara kayu sepeda itu dan dia jalan, betul? Dan dia bisa antar saudara kemana saja. Tapi kalau saudara berhenti mengayuh, saudara, ini nggak usah pakai standar, saudaraku ya. Kira-kira tetap berdiri tegak nggak sepedanya? Nggak kan? Pasti jatuh ketika dia diam. Tapi kalau saudara bergerak, saudara kayuh sepeda itu, maka dia akan jadi penolong dalam hidupmu. Iman itu juga sama, saudaraku. Iman tuh kalau saudara diam, dia nggak akan membuat saudara melihat mujizat. Paham ya? Aku sembuh, tapi saudara cuma bilang, aku cuma sembuh. Imannya artinya apa? Halo? Diam, pasif. Kalau saudara sembuh, lakukan sesuatu yang saudara nggak bisa lakukan. Itu iman aktif, iman yang bergerak. Makanya Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka saudara akan lihat apa? Halo? Lihat apa katanya? Penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kapan tanda-tanda itu akan dinyatakan? Saat saudara bergerak. Kalau saudara diam, bisa nggak lihat orang disembuhkan? Nggak bisa. Bisa nggak melihat orang bertobat? Nggak bisa. Kapan bisa lihatnya? Saat saudara bergerak. Bagaimana keuanganmu diberkati? Saudara, saat kapan? Saat engkau bergerak sama Tuhan. Tapi kalau kamu nggak bergerak, ya Tuhan cuma diem aja saudaraku ya. Tuhan bilang, ngapain kasih dia uang banyak? Paling habis buat dia aja sendiri. Betul nggak? Tapi kalau Tuhan lihat, wah ini anakku nih, kalau aku kasih uangnya dia jadi berkat buat banyak orang. Melalui hidupnya bisa ribuan orang nih ngalamin Tuhan. Tuhan nggak berhenti untuk memberkati hidupnya. Betul nggak?
Kalau kamu nih ya, nanggung misalnya 10 orang, berkatmu untuk 10 orang. Amin. Tapi kalau ya nanggungnya buat dirimu sendiri, ya udah cukup pas-pasan aja buat dirimu sendiri. Ya, ingat loh, Tuhan tuh nggak bisa dikibulin. Dia paling tahu kita ini seberapa yang bisa dipercaya Tuhan. Makanya bergeraklah saudaraku ya. Saudara akan melihat penyertaan Tuhan. Ya, jangan diam. Ingat saudaraku ya, kita ini harus menyerah kepada kehendak Tuhan, bukan menyerah pada keadaan. Amin. Ya. Jadi kalau lihat keadaan gak baik saudaraku ya, jangan menyerah. Tapi saudara harus belajar menyerah kepada siapa? Tuhan. Amin. Ya. Makanya saudaraku, kita ini harus menjadi orang-orang yang terus nangkap hati Tuhan, agar kita ini terus saudaraku ya, tidak kecewa dan frustasi dengan hidup kita. Makanya coba cek hidupmu saudaraku ya, kenapa sih hidup saya ini iman saya stuck, saudaraku, segala sesuatu kok berhenti. Cek destinimu, kamu kerjakan apa enggak. Saya udah ketemu seorang anak Tuhan saudaraku ya, dari pelayanan kami yang lama saudaraku ya. Saya sharing sama dia, ya, dia ada di sebuah gereja yang cukup besar saudaraku ya, di kota ini, dan dia cerita, "Bang, saya mau tanya bang, menurut abang saya ini seperti apa? Saya ini punya kerinduan untuk mengerjakan ini, cuma di gereja saya nggak boleh bang. Saya ini harus nerima aja, ngikut aja. Apa kata pemimpin, pokoknya yes ya." Dia bilang kayak gini, kamu ini harus belajar dan ngerti panggilanmu dalam hidupmu. Ya, bukan, saya tidak mengajari kamu melawan gerejamu atau memberontak sama gerejamu, enggak. Tapi yang jadi masalah itu kalau gereja nggak paham artinya sebuah kedewasaan buat orang yang ada di dalamnya. Saudara, contoh sama waktu kita berkeluarga, saudaraku ya, ada anak kita udah mulai tumbuh dewasa, ya. Mungkin waktu dia masih anak-anak, ya orang tua bisa perintah dia, suruh dia ngerjain apa, mengarahkan dia, saudaraku ya. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, dia bisa mutusin segala sesuatu, terus dia ditaruh untuk menikah, jatuh cinta misalnya dengan seorang pria, wanita, saudaraku ya. Dia akan mulai mengambil sebuah keputusan. Untuk apa saudaraku ya? Untuk keluar dari orang tuanya. Untuk apa? Membentuk keluarga baru. Dan setelah itu saudaraku ya, dia membangun keluarganya dan mengambil keputusan keluarganya mau ngapain. Dan orang tua gak bisa ikut ngatur lagi. Karena anaknya sudah dewasa. Dia bisa putuskan segala sesuatu, dan dia bisa menjalani apa yang menjadi visinya. Ya. Tapi banyak orang saudara, pokoknya kamu di sini aja udah selesai. Saya cuma bilang sama dia, saudaraku ya, kamu gak akan pernah bisa maksimal, karena kamu harus tahu Tuhan tuh taruh potensi dalam hidup. Kalau kamu rasa misalnya sudah nggak pas di hatimu, ya kamu datang sama pemimpinmu, bukan untuk ngelawan saudara, tapi sampaikan saja, saya ditaruh Tuhan untuk punya sebuah visi. Karena selama ini kalau misalnya harus ada di tempat ini, saya akan bentrokan terus. Ya minta blessing lah untuk kamu mulai dengan sebuah pelayanan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ya. Makanya di tempat ini juga saya nggak pernah tahan orang saudaraku ya. Saya taruh suatu hari nanti kalau Tuhan bawa saudara, ayo. Karena nggak mungkin selamanya saudara ada di tempat ini. Kita akan kerjakan panggilan kita, destiny kita saudaraku. Anak saya Josephine nanti sudah besar saudara, dia bisa mutusin segala sesuatu, dia akan keluar untuk memulai perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Nah sama saudaraku, kita ini juga sama. Artinya apa? Iman kita ini harus bergerak. Makin hari iman kita ini akan semakin ditambahkan oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita yang masih baru dan lain sebagainya harus nyantol
dengan pemimpin kita. Ya. Kita harus semakin kuat, kita bisa ambil, kita warisi semua dari pemimpin kita, dari orang-orang yang Tuhan taruh. Sehingga apa, saudara? Ketika iman itu makin besar, saudara akan bergerak sendiri. Amin. Gak bisa cuma nyantol, pokoknya aku ngikut aja. Gak bisa, saudara. Karena keadaannya nanti, setiap orang akan tanggung jawab sama Tuhan masing-masing. Kalau Pak Yusak selalu bilang, iman itu sendiri-sendiri, ke sorga itu sendiri-sendiri, nggak ada gandeng-gandengan tangan. Ya. Jadi ayo saudaraku, kalau kita bergerak jadi dewasa, saudara nanti akan tahu, saudara, Tuhan mau apa dalam hidupmu. Ya. Pilihan kedua dari cerita 4 orang kusta ini, saudaraku, bisa memilih untuk kembali ke benteng. Ya. Artinya nggak maju, tapi mundur sedikit, saudaraku ya. Artinya apa? Ya kalau mundur, orang kusta ini akan ngalamin kelaparan, nggak ada hasilnya sama sekali. Nah banyak orang, saudara, kalau ngelihat keadaannya nggak enak, ya udahlah, nyerah aja, udah mundur. Saudara percayalah seperti ini, kalau mundur, saudaraku ya yang ada akan cuma kematian. Makanya saudara, kalau kita ini ikut Tuhanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan separoh-separoh, nggak ada di tengah-tengah. Ya. Mau tidak mau, kalau kita mau lihat sepeda itu terus jalan ke sebuah tujuan, dia harus gerak terus. Nggak bisa berhenti, nggak bisa mundur. Ya. Kalau saudara mundur, saudara akan dihabisin iblis. Bukan menerima berkat, akhirnya apa, saudaraku? Ujungnya ya makan sesamanya, bahkan yang apa, saudaraku ya, makan tai merpati, tai burung. Saya berdoa, saudara, kita ini jangan sampai ya makan kotoran gara-gara kita enggak ikut Tuhan. Ingat loh ya, Tuhan bilang kita ini sebagai burung Raja Wali. Betul? Kalau Raja Wali itu makanannya apa? Daging segar, saudaraku ya. Bukan makan bangkai. Ya. Kita ini bukan makan bangkai, saudaraku. Kita ini makan sesuatu yang fresh dari sorga. Makanya kalau burung Raja Wali, dia mau terus terbang kuat, makanannya harus daging fresh. Nah, kekristenan kita kalau mau fresh setiap hari, saudara harus makan yang yang fresh, yang segar. Dari mana? Dari mana, Bapak Ibu? Halo? Dari sorga setiap hari. Saudara, kalau saudara terima hari ini, ya mungkin dari saya dapat freshnya dari Tuhan. Ya, nak ini ya disampaikan ke anak-anakku gini. Aku mau pesan gini, kan saya dapat pesannya langsung, betul nggak? Yang dimasak oleh siapa? Halo, Tuhan sendiri. Saya makan, kekuatan buat saya. Nah, ketika saya sampaikan ke saudara, ini sudah berapa makanannya? Saya panasin lagi, saya kasih saudara. Betul? Masih bermanfaat nggak? Masih. Makanya saudara, kita ini anak-anak Tuhan nggak bisa cuma sekedar hidup dari pewahyuan orang lain. Saudara harus terima fresh dari Tuhan setiap hari. Di mana? Halo? Di mana? Di ruang doa. Saat engkau bertemu dengan Tuhan dan Dia bicara di telinga, nguatin engkau setiap hari, ngajarin kamu kebenaran. Itu tuh seperti ini, makanan fresh buat engkau. Sehingga kita ini seperti Raja Wali yang gak pernah kehilangan kekuatan. Saya kalau lagi ngalamin masalah, saudaraku ya, saya tutup dari sebuah saya tutup. Saya pilih duduk diam, saya belajar Tuhan, bicara Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya lebih pilih itu. Kalau saya lagi marah,
Saya lagi hati saya nggak beres, saya duduk diam, saya bilang Tuhan saya harus ngapain? Karena kenapa saudaraku? Saya nggak mau dengar dari orang lain, kamu tuh harus begini-begini, kamu tuh harus begini-begini. Ujungnya apa saudaraku? Saya makan bangke. Ngerti nggak makan bangke itu apa? Termakan makanan omongan orang yang negatif, betul? Saat kita mundur nggak datangin Tuhan, kita tuh sering kali dengerin bangkai, makan bangkai lah tanpa sadar, saudaraku ya. Kita sakit hati, ya karena makan bangkai, ya. Terus dengerin filsafat dunia ini, makanya jangan sering-sering dengerin filsafat dunia lah, saudaraku ya. Ya. Nggak salah belajar, tapi hati-hati. Kalau kamu makan, oh katanya seperti ini, katanya seperti ini. Ingat loh ya, hari ini tujuan dari penguasa elit dunia ini mengendalikan segala sesuatu. Lewat apa? Media sosial. Makanya saya bilang sama saudara, kemarin saya melayani pelepasan lah saudaraku ya di retreat anak-anak muda. Saya bilang, hari-hari ini dunia ini sedang menebar tali-talinya, belenggu-belenggunya lewat apa? Lewat apa? Lewat teknologi, saudaraku ya. Lewat media sosial. Ya kan? Kenapa saudaraku saya bilang? Saudara kalau scroll TikTok, bisa saudara kendalikan nggak? Oke, saya mau buka TikTok 15 menit. Setelah 15 menit berhenti nggak? Wah, 3 jam kata anak saya, saudara. Amazing. Memang dia harus mengaku. Terus, bukan cuma 3 jam, jalan terus. Itu apa namanya? Terikat kan? Betul nggak? Main game. Oh, main bentar aja. Terus? Lama. Itu sebutannya melolo katanya saudara. Nonton racin saudaraku. Ya kan banyak jebakannya di media sosial saudara, betul nggak? Putar dikit muncul saudaraku ya. Mau nonton bentar aja. Jadi apa? 1 judul habis, 2 judul habis, 3 judul habis waktumu di sana. Tanpa sadar kamu diikat. Betul nggak? Terus belum lagi dengan filsafat dunia ini yang bilang kamu tuh kalau bisa mengalami keadaan hidup yang nggak baik, kamu harus begini. Betul nggak? Dan tanpa sadar kita mempercaya itu. Itu ikatan dunia. Dan memang mereka setting semua saudaraku ya. Hari ini semuanya dilakukan seperti itu. Loh, coba saya mau tanya sama saudara yang nonton melolo saudaraku ya. Apa lagi? Saya mau tanya sama saudara, tanpa sadar itu ngikat. Kenapa sih orang bisa lihat itu dan mengikutinya dengan seksama lah saya bilang saudara. Kenapa? Daya tariknya apa? Ceritanya kalau dia udah balas dendam saudaraku ya, sesuai dengan harapan netizen. Betul nggak? Di sana kalau saya lihat saudaraku ya, tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan saudaraku ya, hidup dalam prisek. Semuanya saudaraku, dan tanpa sadar itu masuk ke orang yang nonton. Itu kan sebuah ikatan, benar nggak? Yang ngikat kita dan akhirnya kita, ya begini. Ya contohnya aja hari ini saudaraku ya, anak saya nggak tahu dia waktu naik mobil saudaraku tiba-tiba pakai jambul di sininya loh saudara. Buat kita kan aneh, orang mau pergi ke gereja atau kemana ada jambul. Saya tanya kenapa? Mode sekarang pak kata dia. Mode dari mana saya bilang? Tuh kalau orang lagi mau persiapan nggak apa-apa di rumah pakai roll ya. Pas saya ngelihat kemarin ada anak pendeta kita mau pergi saudaraku, pakai juga. Saya bilang, oh Tuhan Yesus. Oh, ya kan? Loh, nggak ada yang salah sih sebenarnya saudara. Tapi kan itu dari mana munculnya? Tren. Katanya diciptakan oleh orang-orang yang di mana? TikTok,
Korea katanya saudara. Sampai sadar banyak orang diikat oleh mereka dengan gaya yang seperti itu. Betul nggak? Karena kalau nggak ngikutin seperti itu nggak keren. Padahal hidupmu keren apa tidak bukan karena itu, betul nggak? Saya cuma tanya sama anak saya, emang kalau kamu pakai gitu masuk surga, nak? Kalau nggak pakai itu, ya kan? Dan tanpa sadar ya, makanya saya bilang, ayo buka deh, Mazmur 2, ayat 2. Saya tunjukin buat saya, agar saudara ngerti hari-hari ini saudaraku ya, yang membuat iman kita nggak dapat sesuatu yang fresh dari Tuhan gara-gara ini. Ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siaplah dan para pembesar mufakat bersama-sama melawan Tuhan dan nyidurapinya. Ini yang sedang terjadi hari ini. Para pemimpin dunia, orang-orang yang punya kekuatan uang, elit global saudaraku ya, melawan Tuhan. Lanjut. Ayat 3. Marilah kita, apa katanya? Memutuskan belenggu-belenggu. Dan membuang tali-tali mereka. Kayaknya hati-hati saudaraku ya. Banyak jala yang ditebarkan, banyak belenggu yang dilemparkan oleh mereka. Makanya bagian kita ini, saya bilang sama saudara, namanya jebakan kan. Kadang-kadang kita terikat kan. Makanya memberesi diri kita ini harus setiap hari. Makanya kita diajarin apa? Kebas-kebas. Saya juga sama saudara, saya sama itu pokoknya saya potong lah Tuhan. Ya, ikatan sama media sosial ini. Ya, nggak bisa kayak gini Tuhan, nggak beres ini. Harus motong. Kalau kamu nggak potong-potong saudara ya, dia ngikat saudara. Kalau ngikatnya masih sebentar, enak motongnya, betul nggak? Tapi kalau makin kuat, enak nggak motongnya? Makanya ya kalau ngelainin orang pelepasan saudaraku ya, itu nggak mudah-mudah. Ya saya sering bilang kayak gini, kenapa ya Pak Gembala ya, kalau saya kan udah didoain, kita udah cabut. Tapi kok masih saya ngelakuin dosa itu? Saya cuma bilang kayak gini, kamu ini bertobat udah besar. Pohon yang awalnya cuma benih, sekarang itu jadi pohon yang besar. Kalau dia tanaman kecil, makanya paling enak ngelayanin anak-anak kecil saudaraku ya. Karena apa? Halo? Pohonnya tanamannya masih kecil, kamu cabut, enak kan? Makanya enak, anak-anak tuh paling enak diajarin. Ya. Tapi kalau udah dewasa, terlalu mengakar kuat. Sehingga waktu nyabut, kita aja bisa kelelahan sedang nyabutnya. Akhirnya apa? Potong dulu sedikit atasnya, cabut dulu akar yang ini, cabut dulu satu-satu. Betul? Dan itu butuh pekerjaan, effort yang terus menerus. Makanya saudaraku, kalau saudara tahu kamu punya kecenderungan dosa, akar yang kuat, cabut itu terus sampai bersih. Sampai saudara bisa menyerah kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan dibiarin. Ya, makanya hari ini itu yang sedang ditabur oleh setan. Loh, saudara harus percaya ya. Seperti ini. Waktu Tuhan memberi perumpamaan kepada muridnya di dunia ini, ada musuh yang menebar benih apa katanya? Ilalang, betul? Terus ada malaikat yang menabur benih gandum. Benih gandum itu benih ilahi. Benih lalang itu apa? Sesuatu yang jahat, betul? Jadi di dunia ini saudaraku, saudara ini bisa terima dua-duanya. Makanya kita diajarkan saudaraku ya, untuk setiap benih lalang harus dicabut dari hidup kita. Harus dibersihkan setiap hari. Ya. Agar apa? Agar enggak ganggu gandum yang sedang bertumbuh dari hidup kita. Amin. Itu perlu dibereskan.
Jadi hati-hati saudaraku ya, dengan media sosial yang saudara lihat hari ini, dengan televisi, dengan apapun yang dunia sodorkan. Kita harus punya filter. Filternya apa? Firman, kebenaran. Yang saya bilang sama saudara tadi, jangan pernah makan bangkai. Ya, jangan kasih makan rohmu bangkai. Bangkai itu apa? Ya itu tadi, kebencian, kemarahan yang nguasain hidupmu. Isi hidupmu dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Kalau kamu mau terima yang ilahi, hidupmu itu harus diisi dengan firman kebenaran tiap hari. Kamu harus dengerin Tuhan bicara, yang ngajarin engkau setiap hari. Kalau Tuhan bilang, lakukan. Makanya saudaraku seperti ini, yang pilihan ketiga dari para orang kusta ini adalah maju ke tempat lawan. Waktu itu firman Tuhan jelas. Mereka mendengar bahwa akan ada pembebasan Tuhan, saudaraku ya, di pintu gerbang. Bahwa akan ada bahan makanan dan lain sebagainya. Waktu itu mereka ngobrol satunya, kalau kita menyerah ya udah kita mati aja, namanya kelaparan, kembali ke gerbang kota sama aja. Akhirnya apa? Kita pergi ke tempat musuh. Saudara, hari-hari ini kalau kita ngelihat keadaan tidak baik, saudaraku ya, kita ini harus punya iman yang mengatakan ya kita hadapi. Amin. Kita harus punya iman yang melawan semua musuh-musuh kita untuk mengalahkannya. Makanya saya mau bilang sama saudara hari ini, saudaraku ya, satu-satunya cara untuk kita bisa menerima kelimpahan, untuk kita bisa menerima berkat Tuhan adalah lawan musuh kita yang menahan segala sesuatunya. Kalau saudara nggak lawan, saudara nggak perangi, saudaraku ya, saudara nggak akan menjara apapun. Serius saudaraku, ketika kami dipanggil untuk jadi pasukan hari ini, ya, sampai istilahnya Tuhan suruh bangun gereja, kami gak punya apa-apa. Tapi yang Tuhan bilang berdiri buat kotamu, perangi, doling, kasih makan, berkati kotamu. Kami lakukan saudara. Dan bukan cuma berhenti itu, jarah semua kekayaannya. Jarah berkatnya. Makanya hari ini semua yang kami terima hari ini, pelayanan kita terima hari ini, itu hasil menjarah, saudara. Tanah, gereja, bangunan, banyak hal lagi yang lain. Hasil apa? Kita perang, kita kalahkan musuh. Setelah itu kita jarah. Makanya hidupmu ya, kalau kamu lihat keuanganmu seret, enggak apa saudara, perangi musuhnya. Datang ke Tuhan, saya harus ngapain Tuhan? Amin. Jangan berhenti, makanya saudaraku, iman kita ini harus iman yang bergerak saudaraku ya. Makanya saudaraku ya, kalau kita ini bisa nangkap hati Tuhan saudaraku ya, itu keajaiban pasti terjadi. Waktu saya sakit saudaraku ya, saya tuh nggak tahu tiba-tiba di bagian perut ini saudaraku ya sakit sekali. Saya nggak tahu, akhirnya saya keringat dingin saudaraku ya, saya tuh sampai menggigil saudaraku ya. Saya tuh cuma, Tuhan saya harus ngapain ini? Ya, saya ini belajar untuk segala sesuatu hadapin ke Tuhan. Ya, waktu itu saudaraku ya menggigil nggak enak. Ya saya nggak ngomong ke istri saya cuma lihat saudaraku ya. Waktu itu gimana? Saya cuma waktu itu cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya harus seperti apa? Buat saya hidup saya ini di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil silakan. Tapi kalau saya memang harus hidup saya selesaikan destiny saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Waktu itu Tuhan cuma bilang, kamu belajar percaya, kamu belajar ngucap syukur, jangan keluar dari mulutmu yang negatif. Waktu saya dengar suara itu bicara saudaraku ya, Tuhan cuma bilang, kamu belajar ngucap syukur dan bilang kamu sudah sembuh.
Ya, jadi sakit itu sakit sekali saudaraku ya. Dan waktu itu saya cuma bilang terima kasih Tuhan engkau baik. Aku sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Aku percaya semua rencanamu. Terima kasih Tuhan. Makin sakit makin terima kasih. Ya. Makin keringat dingin saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 30 menit. Saya masih ingat, saya hitung saudaraku ya. 30 menit cuma bilang terima kasih Tuhan. Aku sudah sembuh. Aku terima kesembuhan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makin sakit terima kasih. 30 menit. Seketika saudaraku ya, hilang sakitnya. Saya yang dari menggigil tiba-tiba badan saya hangat saudaraku ya. Dan gak butuh lama saudaraku ya, dari sakit langsung segar. Dan saya cuma bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan terima kasih. Kalau memang saya harus hidup, saya mau kerjakan setiap panggilan. Desani Tuhan. Artinya apa saudaraku? Saya itu mau kita ini ngerti ya saudaraku ya. Kita harus belajar percaya sama Tuhan. Amin. Ingat, Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita, mau sesulit apapun. Amin. Bahkan dalam kamu melakukan kesalahan sekalipun, saudaraku ya, kamu gak akan pernah ngalamin sesuatu yang buruk. Walaupun kamu buat kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun, tapi ketika kamu datang sama Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Baca di Alkitab, saudara bisa lihat Daud. Kalau Daud ini kita bisa bilang ya, 7 kali dia berdiri, 7 kali juga dia jatuh. Ya. Mau ratusan, ribuan kali dia berdiri, ribuan kali juga dia jatuh. Ya, bahkan sampai akhir hidupnya kan. Akhir hidupnya juga saudara-saudara bisa lihat, dia masih dicariin teman tidur kok. Tapi kok Tuhan masih sayang sama dia, berkenan sama dia. Kenapa? Karena dia orang yang paling jujur di hadapan Tuhan. Dia orang yang selalu bilang, dia ngakuin kesalahannya. Bukan artinya Tuhan memaklumi dosanya, enggak saudaraku ya. Tapi setiap dia berdoa dia bilang, Tuhan tolongi aku yang lemah. Jangan ambil rohmu daripadaku. Terus dia selalu berdoa, bersihkan hatiku Tuhan. Itu yang dilakukan. Sehingga Daud itu menjadi raja yang paling berkenan di antara raja-raja yang lain. Padahal kalau kita lihat dosanya lebih parah daripada dosa Saul. Saudara. Saul itu cuma apa saudara? Nggak taat. Ada dia bunuh orang? Nggak ada saudara. Merencanakan pembunuhan Daud aja nggak kelar-kelar saudara. Ya, Saul sudah lihat, cuma ngoyakin bajunya Samuel, ya enggak? Kalau secara manusia dosanya enggak parah. Kalau yang parah itu kayak Daud, sudah merencanakan pembunuhan, ngambil istri pasukannya yang paling setia, terus naruh pasukannya yang paling berbahaya, yang ujungnya cuma mati. Bedanya Saul sama Daud. Saul gak tahu artinya bertobat, gak tahu merendahkan dirinya dan mengaku kesalahannya. Tapi kalau Daud, dia tahu artinya ketika dia ditegur, bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, seringkali seperti ini. Kalau kita mau lihat saudaraku ya, iman yang menggerakkan, iman yang progresif saudaraku, yang dinamis, itu seringkali kita lihat akan menghasilkan sesuatu yang ilahi. Makanya hari ini saudaraku, kalau saudara melihat keadaan yang tidak baik, iman kita ini harus bergerak. Amin. Doling, harus bergerak imannya. Kalau Tuhan bilang bagi makanan, berkati orang ini, artinya iman kita bergerak, betul? Dari sana kita akan menghasilkan yang ilahi. Sama waktu kita kasih persembahan saudaraku ya. Kalau dulu Pak Petrus Agung selalu ngajarin, kalau kamu kasih persembahan, jangan tinggal ambil aja saudara kasih, enggak, tanya Tuhan.
Waktu kamu tanya Tuhan, Tuhan bilang apa? Kasih sekian. Artinya apa? Kamu sedang menggerakkan imanmu untuk taat sama Tuhan. Ketika kamu taruh, itulah yang akhirnya jadi pelipat gandaan. Ya. Makanya saya belajar, saudara. Saya dulu, ya pokoknya apapun, kalau misalnya Tuhan kasih, ambil sekian, kasih. Nah. Saya nggak mikir, saudara. Saya pernah, saudaraku ya, uang saya cuma satu-satunya, tapi Tuhan suruh habisin. Ya, saya cuma bilang tuh, habis ini gimana Tuhan? Ah sudahlah, saya kasih, saudaraku. Saya tuh nggak berapa lama, saudara, tiba-tiba ada orang, saudaraku ya, datang, Pak, ini ada berkat buat Bapak. Loh, saya bilang, Tuhan, saya cuma kasih segini. Kemarin waktu ke Israel, saya cerita sama saudara. Waktu kita ada di Takba, saudaraku ya, tempat 5 roti 2 ikan. Waktu itu kan kami kasih persembahan. Dan waktu itu pemimpin cuma bilang kayak gini, tanya Tuhan loh ya. Waktu itu saya cuma tanya sama Tuhan, saya harus kasih berapa Tuhan. Waktu itu saudara sebenarnya saya nggak bawa uang. Uang saya tinggalin di bis. Di tas, karena mereka bilang kita cuma sebentar di sini. Tapi saya doa, Tuhan bilang kasih. Saya sih bisa aja kasih alasan, saudaraku ya. Ah, uangnya tinggalan, gak usah aja. Tapi di hati Tuhan bilang, letakkan di sini, kamu akan terima kelimpahan. Sama seperti aku menyediakan makanan buat 5.000 orang, kamu juga harus belajar taat. Ya, waktu itu nominalnya Tuhan sebutin berapa. Saya akhirnya apa? Saya pinjam sama orang, nanti saya ganti di mobil. Ya. Padahal waktu itu uang kami pas-pasan loh, saudara ya. Yang nggak bisa jajan, bisa aja jajan, saudara. Tapi pas-pasan. Saya taruh itu, saudaraku ya. 9 pagi di tempat ini. Pertemuan penari dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 6 sore di tempat ini. Dan mesbah keluarga berjalan sesuai jadwal dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini. Bikin saya, saudaraku ya, Pak Gem, apa? Ini ada berkat buat Pak Gem. Hah? Saya bilang, Bu, ini serius? Iya, saya disuruh Tuhan untuk kasih. Ya. Saya bilang terima kasih Bu, Tuhan berkati. Waktu saya buka, saudaraku ya, itu ratusan dolar dikasih. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Tapi waktu itu Tuhan cuma bilang itu tanda kamu akan alami pelipat gandaan. Baru tanda itu loh, saudaraku ya. Sampai hari ini, saudaraku ya, saya tuh kadang-kadang bingung sama Tuhan. Kenapa? Saya nggak minta Tuhan kasih. Kadang-kadang anak saya ini kalau apa, saudara, minta duit sama papa. Terus anak saya yang kecil lebih ajaib lagi, saudaraku ya. Kamu punya uang nggak? Nggak punya. Terus kamu kalau nanya, oh duit papa. Terus dia pernah, saudaraku ya, kami ini lagi di Bandung waktu itu, saudaraku ya, beli makanan. Terus saya bilang, nah kalau kamu kasih makananmu semua, nanti kamu nggak punya makanan lagi. Nanti kita cari toko nggak ada lagi loh. Terus dia bilang, dia datangin saya, nggak apa-apa Pak, terus bagi-bagi kata dia. Terus kalau makananmu nggak ada gimana? Nggak apa-apa, kan minta sama papa. Loh, kalau papa nggak bisa beli, nggak apa-apa Pak, tenang aja kata dia. Nanti orang-orang kasih papa uang kata dia. Sehingga nanti kita bisa jajan lagi kata dia. Loh, saya nggak pernah ajarin loh anak saya loh, saudara. Dari mana dia tahu orang-orang kasih ke saya, saudara? Tapi dia bilang nanti orang-orang kasih uang buat papa. Nanti kita bisa beli jajan, Pak. Artinya anak-anak saya tahu, saudaraku ya. Kadang-kadang anak saya yang satu ini yang, saudaraku ya, dia sering kali, wah kamu anak Pak Riki ya? Udah, kamu anu aja, ambil aja. Dia nggak tahu, saudaraku ya, pergi ke Indomaret, sudah ketemu sama siapa, saya nggak kenal juga Pak. Dan itu yang terjadi, saudaraku ya. Makanya saudaraku ya, kita ini
kalau kita belajar taat sama Tuhan, kita jalan dengan panggilan destiny kita, saudara, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan akan dicukupkan, amin. Walaupun mau keadaan seperti apapun dunia ini, nggak usah itu noise, amin. Pokoknya apa yang Tuhan bicara, kalau Tuhan bilang kita alamin kelimpahan, amin aja. Nggak usah tanya gimana caranya, nggak usah. Kerjakan apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh bilang berdiri buat bangsa-bangsa, berdirilah dengan kuat buat bangsa-bangsa. Kalau Tuhan bilang kelilingi kotamu, kelilingi. Amin. Kalau kamu usaha, kok rasanya usaha seperti apa, Tuhan bilang doa, panggil semua pelanggan. Doa sungguh-sungguh. Ya. Bagian kita ini sebenarnya apa? Ya bergerak dengan Tuhan aja, saudara. Nggak ada yang terlalu sulit. Saudara bisa lihat di Alkitab, saudaraku ya, orang-orang yang bergerak dengan iman yang progresif, saudara. Saudara bisa lihat Bartimius di gerbang Yeriko sembuh ketika dia bergerak mendatangi Tuhan. Betul? Dia bilang apa? Yesus anak Daud. Dia datang, nggak diam kan, nggak pasif kan. Saudara bisa lihat wanita pendarahan 12 tahun, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia yang gerak, bukan Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat 10 orang kusta juga sama. Yesus sembuh. Ya. Makanya saudara, saya mau bilang sama saudara ya, kalau kita nih nggak ngerespon Tuhan, nggak ngalamin Tuhan, ya kita akan jadi orang yang cuma kasihan. Mau ngalamin breakthrough, terobosan, iman kita nih harus bergerak. Amin. Nggak bisa diam. Orang kusta ini, 4 orang kusta ini, mereka pergi ke tempat musuh. Ternyata apa? Musuh sudah habis semua. Mereka bagian apa? Jarah semuanya. Emas, perak, makanan mereka terima semua. Tapi ada orang yang di gerbang, ajudannya raja, nggak percaya apa yang Nabi katakan. Mati diinjak-injak orang. Kerinduan mereka, orang kusta, kita harus lapor raja. Padahal kan orang kusta nggak boleh ketemu raja. Mereka kembali kota itu nggak boleh. Tapi mereka punya iman, yang pokoknya kita kasih tahu lah. Mau nanti kita dihukum, ya urusan belakangan. Mereka datang bawa kabar baik itu. Hidup kita ini juga harus berdampak buat orang lain. Bukan buat diri kita, no. Hidup kita ini harus jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saya tuh nggak tahu lah saudaraku ya, berapa hari ini ya disuruh doain orang, saudaraku ya. Ditanya dari mana? Oh iya, karena bagian ini gerejanya tempat mereka pariki nih, yang doain begini. Waduh, saya bilang ya, pokoknya ngelepasin orang, ngantarin orang menghadap Bapa di sorga, saudaraku ya. Musir setan, saya pernah dulu dengerin saudaraku ya. Oh, gerejamu di mana? Gereja saya di Sudalapan. Oh, gereja yang tempat ngusir setan itu ya. Aduh, saya bilang, masa kita jadi ghostbuster, saudaraku ya. Terus kalau teman-teman pendeta, saudara bilang, pokoknya bagian berdoa itu bagiannya mereka pariki. Nah, saya bilang, bagian kalian apa? Tapi orang ngomong kayak gitu loh, saudara. Kalau udah nari, saudara ya, itu tempatnya mereka pariki itu. Mereka yang nari. Jadi kalau udah apa acara, saudaraku ya, dicari. Kenapa? Kenapa, saudara? Kita jadi berkat buat banyak orang, amin. Bukan berarti kita sombong atau membanggakan diri, enggak, saudaraku ya. Tapi bagaimana hidup kita berdampak, itu yang dilihat. Akhir zaman ini, orang gak butuh cuma sekedar teori, sekedar pengetahuan. Tapi orang akan cari, kenapa hidupmu seperti ini? Kenapa hidupmu berbeda? Karena mereka lihat Tuhan yang hidup dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir, orang akan datang ke Gunung Kudus Tuhan untuk belajar kebenaran. Untuk mengenal Tuhan. Siapa gunung kebenaran itu? Gunung kebenaran itu adalah Yesus Kristus. 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 Gunung kebenaran itu adalah Yesus Kristus.
kita, anak-anak Tuhan. Mereka akan cari saudara untuk apa? Diajari firman yang hidup. Diajari bagaimana hidup dalam segala kelimpahan. Ingat, kalau mau belajar hidup dalam kelimpahan, saudara dulu harus limpah. Jangan seperti yang Pak Petrus Agung pernah bilang dulu waktu dia belajar tentang iman. Dia datangin seorang pendeta, "Pak, ajarin saya tentang iman." "Hah? Ngajarin tentang iman bagaimana?" "Pokoknya saya mau beriman punya motor." Terus Pak pendetanya bilang, "Aduh nak, minta diajarin punya motor. Saya aja gak punya motor," katanya saudaraku ya. Pak Agung cuma tepuk jidat dan bilang, "Tuhan, saya harus gimana ini?" Sampai dia nemuin buku dari seorang hamba Tuhan namanya Kenneth Hagin. Ya, dia pelajari tentang iman. Ya. Dan akhirnya apa? Dia diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau saudara mau bagi sesuatu buat orang lain, saudara dulu harus alamin. Amin. Kalau kita mau bagi tentang Jehovah Rafa, saudara juga harus ngalamin Jehovah Rafa itu bekerja dalam hidup. Amin. Kalau kamu mau bagikan Tuhan sebagai Jehovah Jireh, kamu harus tahu artinya Tuhan menyediakan apa yang kamu perlukan dan butuhkan. Amin. Kita ini gak bisa membagikan sesuatu yang kita gak punya, saudara. Paham ya? Biarpun warisan 5.000 rupiah itu sedikit, tapi kalau kamu gak punya 5.000, bisa kamu kasih? Nggak bisa. Ya, apa yang mau kamu warisi? Makanya saudaraku ya, ambil itu dari Tuhan. Amin. Belajar dari Roh Kudus untuk apa yang kamu warisi. Dulu saya diajarin Tuhan. Saya pernah didoain oleh ibu. Ya, dia bilang waktu itu saudaraku, itu saksinya ada Ibu Abigail, saudara. Waktu kami pergi dari bandara, saudaraku, ibu tuh cuma bilang kayak gini, "Kamu ini punya warisan, banyak warisan. Kamu harus ambil warisan itu dan kamu harus terima dalam hidup." Waktu itu saya bilang, "Terima kasih Tuhan, amin." Dan waktu itu saudaraku ya, saya nggak tahu ini warisan apa aja nih Tuhan. Tapi waktu itu saudaraku ya, waktu saya masih SMA, saudaraku ya, kuliah, Tuhan bilang, "Kamu pelajari tentang hamba-hamba Tuhan." Ya, kamu pelajari. Tuhan tunjukin, belajar dari Pak Yusak, belajar dari Pak Agung, belajar dari Ibu, saudaraku ya. Saya punya bukunya, saya punya CD-nya. Setelah itu saya suruh baca buku yang saya bagikan buat saudara ya, Jenderal-Jenderal Tuhan. Ada Smith Wigglesworth, saudaraku ya. Terus ada John Gillette, saudaraku ya. Macam-macam, ada Catherine Kuhlman, saudaraku, saya baca. Dan Tuhan bilang, "Kamu harus ambil, kamu harus warisi." Ya. Saya pelajarin. Dan saya bilang, "Saya mau terima Tuhan." Hari-hari ini saya belajar tentang Kenneth Hagin, saudaraku ya. Saudara kalau cari Kenneth Hagin di YouTube adalah, saudaraku ya. Dia ibadah cuma biasa, saudara bakal ketawa, orang tuh gak bisa tahan dengan hadirat Tuhan. Ya, orang kan manifest, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, saya nggak tahu hari-hari nanti Tuhan bilang kamu akan ngalamin ini. Ya, pokoknya saya pelajari lah hari ini. Makanya kalau hari ini kita belajarin untuk mewarisi, ayo belajarlah, amin. Jangan terlalu ngisi hidupmu dengan rajin lah, nggak guna. Ya, ayo belajar tentang jenderal-jenderal Tuhan hari ini. Belajar tentang orang-orang yang diurapi Tuhan. Apa yang mereka hidupi, kamu harus warisi semua. Amin. Mari tutup Alkitab, saudara, kita berdoa.